Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita berdiri biar lebih semangat. Kita mau ice breaking dulu dari lagu Kereta Apiku. Pakai gerakan ya adik-adik. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Nah adik-adik udah semangat ya. Kita sekarang mau memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh dulu, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita masih berdiri, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 23 anak-anak puji nama Allah. Tapi bait yang kedua diganti menjadi taat pada Allah ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah adik-adik sekarang kita mau berdoa untuk pembukaan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah Tuhan. Walaupun di via YouTube ini Tuhan, kira Tuhan mau pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 41, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu. Nah adik-adik sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leoni. Silakan Kak Leoni. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Leoni. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dari kitab Hosea. Kitab apa adik-adik? Hosea. Nah, kalau Hosea ada di perjanjian apa adik-adik? Benar, di perjanjian lama. Mari kita buka Hosea 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang
ke-9. Mari kita buka adik-adik Alkitab kita. Jika sudah ketemu, mari kita beri tanda terlebih dahulu dan kita letakkan Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Sekarang Kak Leoni mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Leoni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena kami sudah bernyanyi memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kak Leoni yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil tadi dari mana? Dari Hosea 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi Kak Leoni bacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saja ya adik-adik. Untuk ayat-ayat lainnya, adik-adik bisa minta bantuan kepada mama, papa, atau opa, oma yang ada di rumah. Bagi adik-adik kelas TK senior, mari kita baca bersama-sama. Dan bagi adik-adik kelas TK junior, Kak Leoni yang akan bacakan. Ya, jadi kita baca dari Hosea 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dimulai dari kata ketika. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Demikian pembacaan Alkitab. Sekarang Kak Leoni akan bercerita tentang Bapak Hosea. Siapa yang sudah tahu Bapak Hosea? Wah, ada yang sudah tahu dan ada yang belum ya. Kalau begitu, mari kita saksikan cerita Bapak Hosea secara bersama-sama. Allah ingin memberi pesan kepada umatnya. Maka Allah memberi petunjuk kepada Nabi Hosea, "Nikahilah wanita yang tidak akan setia kepadamu," firman Allah, "jadi ayah untuk anaknya." Allah akan menggunakan kehidupan Hosea untuk menunjukkan umatnya di Israel. Istri Hosea akan menyayangi orang lain daripada Hosea, sama seperti orang Israel mencintai dan menyembah patung daripada Allah sendiri. Allah memberitahukan kepada Hosea untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk mencintai seseorang yang tidak mencintaimu kembali. Namun Hosea mematuhi firman Allah. Ia menikahi wanita bernama Gomer. Gomer memiliki 3 anak, Yizreel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Masing-masing nama anak memiliki makna yang penting. Yizreel merupakan nama kota, sehingga nama ini menjadi peringatan dari Allah kepada Israel bahwa mereka akan dikalahkan musuh mereka. Lo-ruhama yang berarti tanpa ampun, menjelaskan kepada Israel bahwa Allah tidak akan memberi pengampunannya lagi. Mereka akan mendapatkan hukuman atas dosa yang mereka perbuat. Lo-ami yang berarti bukan umatku, memberitakan kepada Israel bahwa mereka bukan lagi umatnya. Mereka telah melanggar perjanjian untuk mencintai dan menyembah Allah.
Gomer tidak setia kepada Hosea. Dia sering meninggalkan Hosea, sama seperti umatnya berpaling dari Allah. Mereka menyembah patung. Allah menyuruh Hosea untuk pergi kepada istrinya. Jadi Hosea menemukan Gomer dan membayar untuk mendapatkannya kembali. Berhentilah tidak setia, kata Hosea. Gomer tidak pernah mencintai Hosea sebagai suaminya, seperti seorang istri seharusnya, tetapi Hosea tetap mencintainya. Allah memberi Hosea cinta yang tidak akan menyerah. Allah ingin orang Israel memahami bahwa mereka seperti Gomer. Orang Israel tidak mencintai Allah seperti seharusnya, tetapi Allah tetap mencintai orang Israel. Hosea memperingati orang Israel bahwa Allah akan menghakimi mereka atas dosa mereka. Dia memohon Israel untuk kembali kepada Allah. Mari biarkan kita kembali kepada Tuhan, katanya. Ayo kita berjuang mengenal Tuhan. Allah akan menghukum orang-orang yang berpaling daripadanya. Namun dia akan tetap menjaga janjinya kepada Abraham. Keluarga Abraham akan menjadi sangat besar dan suatu hari Yesus akan lahir dari keluarga Abraham. Sama seperti Hosea membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan kembali istri yang tidak menyayanginya, Allah memiliki rencana untuk mendapatkan umatnya kembali, tidak peduli biayanya. Adik-adik, dari cerita tersebut dikatakan Bapak Hosea menikah dengan Ibu Gomer. Kemudian Bapak Hosea mempunyai berapa anak adik-adik? Ya, benar, ada 3 anak. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Siapa saja nama anak-anaknya? Anak pertama bernama Yizrel. Siapa adik-adik? Yizrel, yang artinya Allah menyebar benih. Lalu anak yang kedua bernama Loruhama. Mari kita ulangi. Loruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Kemudian anak yang ketiga bernama Loami. Siapa adik-adik? Loami, yang artinya bukan umatku. Allah memberikan nama-nama tersebut adalah sebagai peringatan bagi umatnya. Karena Tuhan mau menghukum bangsa Israel yang tidak setia kepadanya. Apa itu tidak setia? Tidak setia itu sama dengan tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik, sehari-hari Bapak Hosea bekerja sebagai pembawa pesan Tuhan bagi bangsa Israel yang ada di kerajaan Israel Utara. Nah, Bapak Hosea membawa pesan Tuhan sebagai berikut, bahwa Tuhan merasa sedih dan juga menangis karena melihat tingkah laku umatnya, yaitu bangsa Israel sudah tidak setia lagi kepada Tuhan karena mereka juga sudah tidak sayang lagi kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik sayang tidak sama Tuhan Yesus? Sayang ya. Nah, bangsa Israel yang sudah tidak sayang lagi kepada Tuhan itu juga menyembah patung-patung yang merupakan buatan manusia, yang sebenarnya patung-patung tersebut tidak bisa mendengar ataupun berbicara kepada mereka. Tapi mereka, bangsa Israel itu berlaku tidak setia dengan menyembah patung-patung tersebut, sehingga bangsa Israel akan menerima hukuman dari Tuhan karena mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Adik-adik, siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Ya, benar, hari ini tanggal 2 Mei. 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional. Jadi hari ini adik-adik dididik firman Tuhan untuk bersikap tidak sama dengan bangsa Israel, karena Tuhan akan merasa sedih jika adik-adik bersikap tidak setia. Kalian nih bersikap tidak setia itu seperti apa? Sekarang kalian tanya, adik-adik punya mainan kesayangan? Suka bermain game di handphone? Atau mungkin suka menonton kartun di YouTube? Nah, pasti menjawab suka dan punya ya. Nah, bersikap tidak setia adalah ketika
waktunya IMPA, tapi adik-adik lebih memilih untuk bermain dengan mainan kesayangan, kemudian bermain game di handphone, atau menonton kartun di YouTube. Nah, hal tersebutlah yang dianggap tidak setia. Hal tersebut juga yang membuat Tuhan Yesus sedih. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan jadilah anak Tuhan yang setia. Bagaimana caranya? Sederhana. Salah satu caranya adalah agar adik-adik hadir atau mengikuti IMPA baik via YouTube maupun via Zoom. Dengan demikian Tuhan Yesus akan merasa senang. Ayo adik-adik, jadilah anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, sertai kami agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 271. Cinta akan Yesus pakai gerakan ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita dengan sikap sempurna dan baik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik disilakan duduk, kita mau doa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah Tuhan via YouTube ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, ataupun adik-adik lain kami Tuhan yang sedang beribadah Tuhan maupun yang tidak, ya Tuhan mau memberkati mereka Tuhan. Tuhan jaga mereka dalam kesehatan dan dalam pertumbuhannya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua, papa mama kami Tuhan yang telah menjaga kami Tuhan dari kami lahir hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan mau memberkati mereka, memberikan panjang umur dan sehat selalu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Kira Tuhan mau menjamah Tuhan, apapun penyakitnya, kira Tuhan mau sembuhkan melalui tangan dokter, tenaga medis, dan apapun yang mereka makan ataupun mereka minum Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kira Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan melalui presiden, wakil presiden, serta para menteri Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas negaranya Tuhan. Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di seluruh tempat Tuhan, terkhusus di GP Bohoreb Tuhan. Kira Tuhan memberkati gereja kami Tuhan melalui pendeta, majelis, presbiter, diaken, serta para pengurus berkatnya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati kakak-kakak lain yang ada di sini Tuhan, yang
bertugas maupun yang tidak Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan adik-adik kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk virus pandemi ini Tuhan, kira Tuhan mau segera menghilangkan virus ini Tuhan. Tuhan mau buang jauh-jauh virus ini Tuhan, Tuhan mau menyembuhkan yang sakit juga Tuhan. Inilah Tuhan doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, sempurnakan doa kami hanya di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami, agar kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya mendengarkan PA News. PA News yang pertama, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, serta mama papa yang sudah mendampingi adik-adik dalam mengikuti ibadah hari Minggu ini. Dan yang kedua, terima kasih untuk kakak-kakak lain yang sudah bertugas. Ada Kak Leoni sebagai pembawa firman, dan juga ada Kak Samuel sebagai gitaris. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali dalam masa pandemi ini kita harus tetap menerapkan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Ya adik-adik, oke? Adik-adik, untuk PA News-nya itu aja. Sekarang adik-adik mari kita berdiri, kita memuji Tuhan karena kita akan menutupi ibadah hari ini dalam Kidung Ceria 199, Kusuka menutup. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan menyertai, melindungi, dan memberi kesehatan serta kekuatan agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Dan kami memohon anugerah-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan
persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, adik-adik silakan duduk, kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu adik-adik.